Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelas 11 KP1 nomor absen 1. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengganti oli dan juga filter oli. Pertama-tama sebelum kita mempraktekkan itu, kita wajib menggunakan helm safety agar aman, terus memakai baju airbag agar menghindari terkena oli yang kotor. Lalu kita memakai baju celana hitam atau celana yang tidak dipakai itu sehari-hari. Lalu kita memakai sepatu safety agar menghindari dari seperti itu kecelakaan. Oke, lanjut. Oke, di sini pertama-tama kita akan mengecek kadar olinya apakah masih layak dipakai atau tidak. Oh, sepertinya olinya tidak layak dipakai ya, karena udah hitam banget ini. Oke, lalu untuk pertama-tama kita mengganti oli, kita buka tutup atasnya dulu agar nanti olinya keluarnya cepat. Setelah itu kita taruh bak ke bawah tangki oli agar saat memindahkan oli lama tidak berceceran. Infokan lebih jelas valid bahwa Populi resmi Kapasitas belum. pada tanggal 8 September. Berat rasanya? Iya. Udah 4 tahun berjalan dari 1 sampai 4 tahun berjalan, banyak kisah, banyak kenangan sedih, banyak kenangan bahagia di dalam sana, bahkan banyak orang yang mendapatkan jodoh di sana, termasuk abangku sendiri dan termasuk abangku sendiri, Egi atau dipanggil. Sambil menunggu yang bawah selesai, kita mulai filter oli. Dan filter oli. Oke, kita menggantinya dengan yang baru. Oke, kita ambilkan filter oli yang baru, lalu kita lumuri dengan oli sedikit saja. Untuk dulu, Mas. Setelah itu kita akan pasang. Tiga sampai 4 kali saja. 1, 2, 3, 4. Itu kita lanjut ke bawah. Apakah olinya sudah selesai? Masih ada dikit. Kita tunggu aja sebentar. Oke, setelah selesai kita akan tutup tangki olinya agar nanti waktu masuk oli baru itu tidak berjatuhan ke bawah yang seret itu. Kita tutup pakai kunci 19. Jadi bukanya juga pakai ini 19. Yang seret ya. Lalu kita pindahkan bak ini, limbah oli, gas oli tadi ke sana. Kita akan menggantinya dengan oli yang baru ya. Nah, kita di sini menggunakan oli dengan merek Pertamina Meridian SC, High Performance Diesel Engine Oil. Nah, oli ini berklasifikasi API Service CF 4 atau 5G. Ini bisa digunakan di mesin diesel dan juga mesin bensin. Diesel engine oil. Lalu ini untuk pelumas mesin diesel dan isinya 5 liter. Kekentalannya SAE 15W/40. Oke, lanjut kita mengisinya. Pastikan yang di bawah tadi itu sudah rapat ya bautnya agar tidak berjatuhan.
Oke, sudah habis. Lalu kita tunggu. Kita tak dari satu semua. Lalu kita tutup. Tutupin di. Duh. Oh ini. Iya mas. Bahwa. Oke, kita pastikan rapat. Lalu kita cek apakah udah memenuhi standar. Benar. Kita lap dulu. Oke, ini berada di F, berarti sudah full dan mobil sudah bisa dioperasikan. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi umum, yaitu pertama ada sifat utama dari oli mesin. Sifat utama dari oli mesin seperti dijelaskan berikut ini. Pertama, sebagai pelumasan. Oli mesin melumasi permukaan metal yang bersinggungan dalam mesin dengan cara membentuk lapisan film oli. Lapisan oli atau oil film tersebut berfungsi mencegah kontak langsung antara permukaan metal dan membatasi kehausan dan kehilangan tenaga yang minim. Terus kedua, bersifat pendingin. Pembakaran menimbulkan panas dan komponen mesin akan menjadi panas sekali. Hal ini akan menyebabkan kehausan yang cepat bila tidak diturunkan temperaturnya. Untuk melakukan ini, oli mesin harus disirkulasi pada sekeliling komponen-komponen agar dapat menyerap panas dan mengeluarkannya dari mesin. Terus ketiga, oli juga sebagai perapat. Oli mesin membentuk semacam lapisan antara piston dan silinder. Ini berfungsi sebagai perapat atau seal yang dapat mencegah hilangnya tenaga mesin. Sebaliknya, apabila ada kebocoran, maka gas campuran yang dikompresikan atau gas pembakaran akan menekan di sekeliling piston dan masuk ke dalam bak engkol, dan ini berarti akan kehilangan tenaga. Keempat, oli juga sebagai pembersih. Kotoran atau lumpur akan menghendat dalam komponen-komponen mesin. Ini menambah pergesekan dan menyumbat saluran oli. Oli mesin akan membersihkan kotoran yang menempel tersebut untuk mencegah tertimbun di dalam mesin. Terus kelima, oli juga sebagai penyerap tegangan. Oli mesin menyerap dan menekan tekanan lokal yang bereaksi pada komponen yang dilumasi, serta melindungi agar komponen tersebut tidak menjadi tajam saat terjadinya gesekan-gesekan pada bagian-bagian yang saling bersinggungan. Terus kedua, ada syarat-syarat oli mesin. Oli mesin harus memiliki syarat seperti berikut. Harus mempunyai kekentalan yang tepat. Terus apabila terlalu rendah, lapisan oli ini akan mudah rusak dan akan menyebabkan kehausan pada komponen. Apabila terlalu tinggi, akan menambah tahanan dalam gerakan komponen dan akan menyebabkan mesin berat di saat start dan tenaga akan berkurang. Terus ketiga, kekentalan harus relatif stabil tanpa terpengaruh adanya perubahan dalam temperatur. Terus oli mesin harus sesuai dengan penggunaan metal. Terus tidak merusak atau anti karat terhadap komponen. Terus tidak menimbulkan busa. Terus klasifikasi API untuk oli mesin diesel. Mesin diesel mempunyai kompresi yang sangat tinggi dan tekanan pembakaran di dalamnya, serta membutuhkan tenaga yang besar untuk dipakai menggerakkan komponen-komponennya. Oleh karena itu, oli mesin pada mesin diesel, lapisan untuk oli film yang dibentuk harus lebih kuat. Bahan bakar diesel mengandung sulfur bereaksi menjadi asam belerang akibat pembakaran. Reaksi kimia ini menguap di dalam mesin menjadi asam belerang. Oli mesin harus mempunyai daya atau kekuatan menetralisir asam ini dengan baik, dan tenaga deterjen dispersen yang baik akan mencegah timbulnya jelaga di dalam mesin. Oke, kita akan menunjukkan klasifikasi API. Pertama, klasifikasi dan penggunaan dan kualitas oli. Pertama, CA digunakan untuk mesin diesel operasi beban ringan yang mengandung deterjen dispersen dan juga antioksidan dan lain-lain. Lalu CB digunakan untuk mesin diesel operasi bebas sedang dengan bahan bakar kualitas rendah yang mengandung deterjen dan
dispersion dan juga anti dan oksidan dan lain-lain. Lalu CC mengandung sejumlah besar deterjen dispersion dan juga anti dan oksidan dan lain-lain, dapat digunakan dalam mesin diesel turbocharged dan dapat juga dalam mesin bensin dengan pelayanan kondisi mesin operasi temperatur sedang. Lalu CD digunakan untuk mesin diesel turbocharged dengan kandungan sulfur solar kecil, sedangkan kandungan deterjen dispersion dalam jumlah besar. Oke, sekian praktek dari saya. Itulah caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.